Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenal anjing Ashabul Kahfi dan hewan lainnya yang dijamin masuk surga. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kahfi adalah 7 orang pemuda dengan 1 ekor anjing yang tertidur dalam goa selama bertahun-tahun. Para pemuda ini bersembunyi untuk menyelamatkan diri serta mempertahankan keimanan dari seorang raja yang sangat kejam bernama Raja Degyanus. Dijelaskan dalam buku Islam on the Spot, kumpulan informasi menarik seputar ajaran Islam, jilid 3, terbitan Alex Media Komputindo. Seekor anjing yang selalu setia dan menemani ketujuh pemuda tersebut yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua sekitar lebih dari 300 tahun dikenal dengan anjing Ashabul Kahfi. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa anjing itu meluruskan kedua kakinya ke depan untuk menjaga gua. Tujuannya agar orang-orang yang hendak masuk ke dalam gua itu merasa takut setelah melihat keberadaan anjing yang tampaknya selalu berjaga-jaga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, "Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa." Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Anjing yang bernama Tawarum atau Huban dengan bulu yang berwarna kuning itu kemudian mati sebelum ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut bangun dari tidurnya. Selain itu, anjing ini memiliki keistimewaan sebab ia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan penghuni surga karena kesetiaannya. Selain anjing Ashabul Kahfi, terdapat 7 hewan lainnya yang keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditemui di surga nanti. Berikut adalah informasinya. 7 hewan penghuni surga selain anjing Ashabul Kahfi. Dalam buku Tanya Jawab Islam PIS KTB oleh PIS KTB dan tim dakwah pesantren penerbit Darul Hijrah diriwayatkan bahwa akan ada beberapa hewan yang masuk ke dalam surga bersamaan dengan orang beriman, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mukatil. Hewan-hewan tersebut antara lain, yang pertama unta, Nabi Soleh alaihissalam. Unta merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Soleh yang telah dibunuh oleh kaumnya, yakni kaum Syamud. Unta ini pernah dijadikan sebuah bukti akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam, sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 64-68 berikut. "Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa." Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah,
binasalah kaum Samud. Quran surat Al-Hud ayat 64 sampai 68. Yang kedua, kambing Nabi Ismail alaihissalam. Kambing ini pernah dijadikan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk membunuh putra yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Kambing tersebut akhirnya menjadi pengganti Nabi Ismail yang telah ikhlas dan pasrah ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kisah ini tercantum dengan jelas dalam surah Asy-Syaffat ayat 107. Dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Quran surat Asy-Syaffat ayat 107. Yang ketiga, sapi Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang ini. Maka kaum Bani Israel tersebut datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Allah pun menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, kemudian dipukulkan kepada mayat. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap dan mengabarkan siapakah pembunuhnya yang sebenarnya. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Yang keempat, ikan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan tersebut bernama ikan Nun dalam Al-Quran yang telah menelan Nabi Yunus. Ikan tersebut pada akhirnya mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya dalam kondisi hidup. Kisah ikan Nabi Yunus diceritakan dalam surah Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran surat Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148. Yang kelima, himar atau keledai Nabi Uzair alaihissalam. Keledai atau zimar ini merupakan tunggangan setia Nabi Uzair sampai ia meninggal. Nabi Uzair alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, untuk memberi petunjuk. Kisah ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata dagingnya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Dan yang keenam, semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut ini ditemui oleh Nabi Sulaiman yang memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kemampuan dalam memahami bahasa binatang.
Dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 18 bahwa semut ini banyak melakukan puasa dan separuh kurma saja tidak habis dimakannya, meski dalam 1 tahun lamanya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Dan yang ketujuh, burung hudhud atau pelatuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ini merupakan pembawa pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang pada saat itu memerintah negeri Saba. Dalam surat An-Naml ayat 22 diceritakan bahwa melalui burung ini Nabi Sulaiman akhirnya dapat mengetahui keadaan Ratu Bilqis dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah SWT. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan." Quran Surat An-Naml ayat 22. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.